Oke, di video kali ini kelanjutan dari video sebelumnya tentang program linier ya. Nah, ini untuk masalah program linier. Ya. Jadi di sini ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah dari program linier itu adalah yang pertama ketika kita menentukan nilai optimum ya. Jadi nilai optimum itu apa? Nah, ini yang perlu dipahami. Nilai optimum itu ada dua, yaitu nilai maksimum dan ada nilai minimum. Nanti ada soal yang menanyakan nilai maksimum dan minimum ya. Jadi nilai optimum maksudnya dua, maksimum minimum ya, tinggi rendah gitu. Nah, caranya yang pertama kita tentukan daerah himpunan penyelesaian. Nah, bagaimana cara menentukan daerah himpunan penyelesaian sudah dipelajari di dua video sebelumnya ya, cara menentukan daerah himpunan penyelesaiannya atau arsirannya itu ya. Lalu menentukan koordinat titik pojok. Nah, ini belum dipelajari, baru nanti ini mau dipelajari. Lalu yang terakhir mensubstitusikan titik-titik pojok yang sudah kita peroleh gitu ya. Nah, setelah itu baru tergantung soalnya. Kalau maksimum yang ditanya nilai maksimum, berarti kita ambil nilai terbesar. Kalau yang ditanya nilai minimum, kita ambil nilai terkecil. Oke. Nah, untuk langkah yang pertama ini harusnya sudah sangat paham karena sudah sering diulang-ulang ya. Nah, sekarang contohnya nilai maksimum ya, yang ditanya maksimum nih dari fxy atau fungsi xy seperti ini, 3x tambah 4y di daerah yang diarsir adalah, nah ini udah disediakan daerahnya ya, daerahnya udah disediakan tapi belum diketahui ya. Ini yang tanda merah-merah ini, angka-angka ini abaikan dulu karena itu adalah pengerjaannya. Jadi yang pertama di sini yang harus kita cari adalah kalau dari langkah-langkah kan yang harus kita cari itu daerah penyelesaian. Nah, ini udah ada. Daerah penyelesaiannya udah ada. Lalu yang kedua, kebetulan udah ada ya. Kalau belum ada berarti kita harus cari. Ini kan sudah ada kebetulan. Lalu yang kedua, tentukan koordinat. Nah, koordinat titik pojok. Ya, inilah yang mau kita cari ya. Nah, ini koordinat titik pojok nih. Sudah ada semua ya. Nah, tapi koordinat titik pojok apa? Koordinat titik pojok daerah penyelesaiannya, enggak semua. Ini kan koordinat. Jadi yang merupakan titik pojok daerah penyelesaian. Nah, ini kalau kita lihat di gambar daerah penyelesaiannya yang ini. Ini daerah arsir, diarsir ya. Nah, titik pojoknya yang mana ini? Ini titik pojok ini. 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Yang keempat nih paling gampang, 0,0. Ini yang pertama ini adalah 0,1. Terus ini adalah 1,0. Nah, yang ini berapa? Inilah yang belum tahu. Kalau ini sudah saya tulis 3/5, 4/5 ya karena memang sudah saya cari ya, supaya ketika menjelaskan tuh tinggal ngomong aja, nggak usah nulis-nulis kelamaan, nanti videonya panjang. Jadi ini anggap aja belum tahu, kita nggak tahu, ini belum tahu ya. Nah, cara mencarinya gimana? Nah, caranya kita harus tahu dulu ini pertidaksamaan linier dua variabelnya ya. Sorry ya, ini persamaannya ya, karena di sini diketahuinya 3x tambah 4y ya. Itu 3x tambah 4y itu nilai ininya. Apa fungsi objektifnya, namanya itu fungsi objektif ya, objektif. Jadi kita cari dulu persamaan garis ya, atau persamaan linier dari garis ini, dua garis ini. Nah, sama kayak tadi cara nentuinnya gitu. Titik terhadap sumbu y apa ini? 2, berarti 2x. Titik potong terhadap sumbu y-nya 1, berarti y saja sama dengan 2. Dari mana 2 kali 1 gitu. Ini pun juga sama caranya. Kenapa pakai sama dengan, nggak pakai kurang dari lebih dari? Nggak perlu di sini ya. Kurang dari lebih darinya nggak perlu karena kita tuh hanya mau nyari persamaan garisnya. Nah, setelah itu sudah dapat persamaan garisnya, baru kita eliminasi dan kita substitusi. Untuk apa? Untuk mencari titik potong. Kalau diperhatikan, garis ini dan garis ini mempunyai satu titik potong, yaitu ini. Jadi garis ini menyilang begini, ketemu di sini, titik A. Ya. Nah, inilah kita mau mencari titik potongnya ini berapa. Nah, ini cara mencari titik potong kedua garis ya. Caranya dengan mengeliminasi dan mensubstitusikan untuk memperoleh nilai X dan Y.
Ya, pasti sudah nggak asing eliminasi substitusi, udah sering. Jadi ketika kita udah dapat persamaan garisnya, yaitu yang merah ini, yang pulpen merah ini, 2x tambah y sama dengan 2 dan x tambah 3y sama dengan 3, kita eliminasi substitusi. Ini langkah pertama mengeliminasi y ya, sehingga dapat x-nya. Sudah tahu caranya kan? Kalau eliminasi y berarti koefisien dari y harus sama. Ini 3, di sini juga harus 3. 1 menjadi 3 harus dikali 3, maka semua kali 3 seperti itu ya, sudah pernah belajar ini. Lalu kalau sudah dapat x-nya 3/5, kita masukkan x ini ke salah satu persamaan garisnya, mau yang atas atau yang bawah juga sama aja, baru dapat y-nya 4/5. Maka di sini diperoleh titiknya 3/5, 4/5, itu dari situ ya. Jadi jangan sampai keliru. Nah, setelah itu akhirnya titik pojok semua sudah diketahui ya, 0,1, 3/5, 4/5, 1,0 sama 0,0. Nah, dari keempat titik pojok ini kita harus cek mana yang merupakan nilai tertinggi, karena kita mencari nilai maksimum. Cara ceknya gimana? Kita masukkan aja x dan y-nya untuk masing-masing titik ke fungsi objektif ini ya, ini. Nah, tadi fungsi objektifnya adalah fxy adalah 3x tambah 4y. Kita coba dulu titik yang gampang, 0,0 ini. Berarti x-nya 0, y-nya 0 seperti ini. Masukkan nilainya, dapatnya 0. Nah, sekarang kita pakai titik yang ini, 1,0. Nah, berarti x-nya 1, y-nya 0 seperti ini. Hitung, masukkan di sini, di fungsi objektifnya dapat 3. Lalu selanjutnya titik 0,1. Masukkan juga, hitung dapat 4. Terakhir titik yang ini. Jadi keempatnya ini semua harus dicoba. 3/5 dengan 4/5 kita masukkan nilainya, dapat 5. Maka dari hasil 0, 3, 4, 5, mana yang besar? 5. Berarti nilai maksimumnya adalah 5. Jawabannya C. Begitu. Kalau yang ditanya nilai minimum, mana yang paling kecil? 0. Begitu ya. Tapi kan yang ditanya adalah maksimum. Begitu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk masalah program linearnya. Jangan lupa ketiga ini. Nah, kita coba cek contoh-contoh yang lain ya. Nah, ini kalau contoh yang ini sama. Contoh ini sama seperti contoh yang pertama tadi, persis sama, nggak ada bedanya ya. Jadi dicari dulu persamaan garisnya. Oh, beda ya. Bedanya begini. Kalau yang tadi titiknya udah diketahui, ini belum. Ini tak tulis sendiri. 8, 4, 4, 6 ini saya tulis sendiri ya. Aslinya belum diketahui. Nah, bagaimana kalau belum diketahui? Nah, tadi kalau yang ini ya, kalau yang ini tadi sudah diketahui 2, 1, 1, jadi gampang. Nah, kalau yang ini bagaimana? Ini diketahui gambar doang, tapi titiknya nggak diketahui. Ya, titiknya nggak diketahui. Jadi bagaimana? Nah, oke, jadi soal ini gambarnya sudah diketahui tapi titiknya belum diketahui. Tapi persamaannya sudah ada. Ini yang tinta hitam ya. Jadi kalau soal yang nomor 1 tadi disediain gambar sama sudah disediain titik-titiknya seperti ininya sudah disediain. Cuma persamaannya tadi belum, makanya kita cari sendiri. Nah, sekarang di soal ini persamaannya sudah diketahui, titiknya ini yang belum, 8, 4, 4, 6 nya belum. Caranya gimana untuk tahu titiknya? Seperti ini, perhatikan yang pulpen merah ini ya, yang tinta merah. Jadi untuk garis yang ini, perhatikan garis yang ini ya, ini itu dia sudah diketahui persamaannya, yaitu 2x tambah 3y sama dengan 12. Begitu. Terus ini juga sudah diketahui. Maka kita mau mencari nih titik potongnya dulu aja ya, yang kita cari titik potongnya dulu. Ya, caranya seperti tadi, eliminasi substitusi. Ini kebetulan sama-sama 2x ya, jadi langsung dikurang aja dapat y-nya 2. Baru ini substitusi, dapat x-nya 3. Maka di sini titik potongnya x-nya 3, y-nya 2. Titik potongnya 3,2. Nah, terus gimana cara cari 8, 4, 4, 6-nya? Caranya gampang. Pertama kita fokus dulu ini 2x tambah y sama dengan 8 di sini. Baru kita pakai x-nya, misal x-nya 0. Sama titik potong terhadap sumbu y, x-nya 0 dapat y-nya 8. Kalau y-nya 0 dapat x-nya 4, maka titiknya adalah 0,8 dengan 4,0. Oh, berarti ini jelas 8. Ini jelas adalah 4, kan gitu.
Ini pun sama yang satunya, maka diperoleh titiknya kita tahu, sudahan semua. Nah, kalau sudah kita lihat ini daerah diarsir, kita hanya butuh titik pojok untuk daerah diarsir. Maka ini titik pojok pertama 0,0, ini adalah 0,4, yang ini 3,2, yang ini adalah 4,0. Dan dari keempat titik pojok ini kita langsung substitusikan ke fungsi objektifnya, yaitu 5x tambah 4y. Setelah kita masukkan dengan cara yang sama seperti yang contoh pertama, dihasilkan nilai fungsinya 0, 20, 16, 23. Yang ditanyakan nilai maksimum, berarti kita ambil yang besar, 23. Berarti nilai maksimumnya adalah 23, yaitu di titik 3,2 kan. Ini jawabannya. Seperti itu ya. Mudah. Nah, untuk contoh-contoh selanjutnya saya akan bahas di video selanjutnya ya.